Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari GPPK Subang, yang pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, kembali akan menyampaikan renungan malam untuk Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa diberkati oleh firman Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan yang baik. Untuk beberapa saudara-saudari yang oleh karena satu dan lain hal berada dalam keadaan yang kurang baik, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap berjuang, tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong, memberikan jalan keluar dan memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara, karena janji Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kembali dapat melayani firman di dalam renungan malam hari Kamis ini. Biarlah acara ini dapat tetap memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala dan mari kita akan berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan di dalam acara kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur Bapa untuk malam hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Oleh perkenanan Tuhan kami boleh kembali ada dalam acara ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah acara ini dari awal sampai akhir Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang berbicara, dan Engkau juga yang memberkati setiap orang yang mendengarkan acara ini pada malam hari ini. Mohon pimpinan Tuhan, mohon urapan dan kuasa Tuhan menyertai kami semua, terlebih hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama bulan Juni dan Juli ini Gereja GPPK Subang mempunyai satu tema, yaitu tentang buah-buah roh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada 9 buah roh Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga sudah membahas bagaimana perbedaan antara buah roh dan karunia roh. Buah roh itu dihasilkan melalui proses sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan ke-9 buah roh ini. Buah roh ini kita dapatkan melalui satu proses dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi karunia roh itu bisa saja setiap saat datang kepada kita, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini pembahasan tentang buah roh yaitu membahas tentang damai sejahtera. Ke-9 buah roh ini adalah 9 buah roh yang sangat penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Masing-masing satu dengan yang lain itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Mula-mula diawali dengan buah roh yang pertama, yaitu kasih. Setelah itu sukacita, damai sejahtera Bapak Ibu Saudara, itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kasih itu melahirkan sukacita, dan sukacita melahirkan damai sejahtera. Nah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas bagaimana damai sejahtera boleh memerintah dalam kehidupan dan hati kita. Nah firman Tuhan yang ingin saya bacakan, saya ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara dengarkan, mari kita simak firman Tuhan ini bersama-sama. Berbunyi sebagai berikut. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita akan dengarkan satu buah pujian yang dipilihkan oleh Saudara Charles. Biarlah kiranya pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan sambil kita mendengarkan pujian ini, mari kita sama-sama juga memuji Tuhan, supaya dalam pujian yang singkat ini Bapak Ibu Saudara tetap dapat memuliakan Tuhan dan dapat menyembah kepada Tuhan. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku
Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pujian tadi? Saya harap pujian tadi dapat membawa kita semua di dalam satu pujian yang menyembah Tuhan, di mana hadirat Tuhan turun di tengah-tengah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera itu memerintah kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini temanya atau subtemanya yaitu damai sejahtera yang memerintah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, damai sejahtera tentunya ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti mendambakan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu efeknya sangat luar biasa, bukan cuma dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ketika kita mempunyai damai sejahtera itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan nyaman, akan merasa diberkati, akan merasakan ikut damai ketika kita merasakan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu ditularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat ke-15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera terlebih dahulu dari Kristus. Damai sejahtera itu merupakan buah roh yang ketiga menjadi milik kita. Setelah kita mendapatkan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan memerintah hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang memerintah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara? Mari kita renungkan bersama-sama. Kadang-kadang kekhawatiran kita yang memerintah kita, sehingga sepanjang hari dalam kehidupan kita menjadi hari-hari yang sangat membosankan, menjadi hari-hari yang sangat berat buat kita karena ada kekhawatiran yang memerintah kita. Kadang-kadang juga kita diperintah oleh emosi kita, oleh amarah kita. Dari pagi hari amarah memerintah kita. Sehingga apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dan kerjakan dalam sepanjang hari itu? Tentunya mungkin wajah kita akan menjadi begitu menyeramkan. Wajah kita akan menjadi kaku, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari kita yang kita lalui sepanjang hari menjadi hari-hari di mana kita tidak merasakan damai sejahtera, sukacita, dan hari-hari yang kita lalui itu menjadi hari-hari yang panas. Bahkan tidak jarang karena kita diperintah oleh emosi dan amarah, kita ada konflik, menimbulkan konflik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal itu tidak seharusnya menimbulkan konflik. Kenapa? Karena hati kita dibakar dengan amarah, hati kita dibakar dengan emosi. Sehingga kadang-kadang kita meluapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kaku, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara itu bisa terjadi? Karena hati kita diperintah oleh emosi. Bahkan ada juga hati kita yang diperintah oleh rasa khawatir, rasa takut. Sehingga yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari kelakuan kita, dari aktivitas kita adalah hal-hal yang pesimis, adalah hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita kurang semangat, kurang gairah. Mungkin kita juga dilanda oleh berbagai macam hal yang membuat kita sekalian kurang bersemangat untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali kita mengawali hari atau sepanjang hari ini dengan situasi dan kondisi yang kurang tepat. Artinya yang memerintah hati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa memerintah hati yang pertama, dari hati itu naik kepada pikiran, dan dari pikiran ke tindakan. Itu siklus daripada apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah damai sejahtera kita itu memerintah dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika yang pertama kita mendapatkan damai sejahtera, oleh karena itu damai sejahtera itu penting dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan damai sejahtera, maka yang memerintah hati kita, dan kemudian hati memerintah kepada pikiran, dan pikiran memerintah kepada tindakan kita, maka yang keluar itu adalah damai sejahtera. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan,
Ketika damai sejahtera memerintah dalam hati kita, ketika damai sejahtera memerintah dalam pikiran kita, ketika damai sejahtera memerintah dalam tindakan kita, maka pasti yang kita rasakan dalam sepanjang hari itu menjadi hari yang menyenangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan satu emosi yang meluap-luap, amarah yang meluap-luap, kekhawatiran yang menakutkan, rasa takut yang mencekam, ataupun Bapak Ibu Saudara dilanda depresi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang memerintah kita itu damai sejahtera. Maka bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara akan bertindak dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara akan menjadi wakil dari damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara akan menjadi agen dari damai sejahtera. Kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita itu kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menimbulkan damai sejahtera. Kenapa? Karena yang memerintah kita itu damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita akan diliputi dengan damai sejahtera, maka kita akan memikirkan hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana berbuat baik kepada orang lain, bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Itu adalah buah-buah atau akibat-akibat dari hati yang diperintahkan oleh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya yakin efek yang lain dari segi anatomi tubuh. Tubuh kita akan terasa lebih fresh, lebih segar, lebih semangat, ya lebih sehat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diperintah oleh damai sejahtera, maka marilah kita laksanakan firman ini yang mengatakan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan buah roh yang ketiga, yaitu hati yang diliputi damai sejahtera. Dan biarlah hati kita itu diperintah oleh damai sejahtera. Hati kita tidak diperintah oleh dendam, hati kita tidak diperintah oleh amarah, emosi. Hati kita tidak diperintah oleh kekhawatiran dan rasa takut dan cemas. Tapi hati kita boleh diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Sehingga sepanjang hari yang kita lalui, sepanjang hari yang kita nikmati, walaupun kita hari itu mengalami satu keadaan atau situasi atau dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, bahkan tantangan atau sekalipun kegagalan dalam kehidupan kita, tetapi damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam tindakan kita. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai damai sejahtera dan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita, maka ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan, kita akan memberikan satu respon yang berbeda Bapak Ibu Saudara, dibanding ketika emosi kita, amarah kita, ketakutan kita memerintah hati kita. Maka ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, maka kita akan bereaksi. Dan reaksi itu saya yakin reaksi yang negatif yang kita dapatkan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah damai sejahtera Kristus boleh memerintah dalam hati kita dari pagi sampai malam hari. Ya, kita biasa berdoa dan berdoa kepada Tuhan, memohon damai sejahtera Tuhan turun atas kita, memerintah hati kita dalam sepanjang hari yang kita lalui, sehingga kita boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat diperintah damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu hati kami diperintah oleh damai sejahtera Kristus, sehingga yang keluar dari pikiran kami, yang keluar dari kata-kata kami, yang keluar dari tindakan kami adalah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera Kristus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang dengar firman ini Tuhan, supaya mereka memiliki damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.